Ada pernyataan yang menarik dari seorang Bonatua Silalahi dalam sebuah kesempatan ketika ditanyakan mengenai Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Bonatua menyatakan mereka ini adalah peneliti, namun etikanya itu yang bukan etika peneliti atau etika yang buruk. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini pernyataan dari Bonatua. Ada momen yang cukup menarik. Bukan lawan debat yang memberikan penilaian, melainkan justru seseorang yang dikenal sebagai rekan sendiri. Simak sampai akhir. Setauku ya, peneliti itu ada 3 levelnya, ya, eksploratif, deskriptif, sama eksplanatif. Jadi beliau ini menurutku peneliti terendah yaitu eksploratif. Dia eksplor doang. Bayangkanlah sebuah penelitian, ibaratnya ini manggil Hein dulu, dia nggak tahu bumi ini bulat, tapi dia coba aja pokoknya ketemu apa-apa diceritakan, Ini menarik. Eksploratif itu betul paling rendah, tapi kenapa bisa kebenarannya 99%? Eksploratif kita belum tahu apa-apa, kita eksplor. Enggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Bonatua, dia akhirnya mengakui bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa memang peneliti, tapi etikanya bermasalah. Secara etika bermasalah. Kemudian kalau kita tarik lagi pernyataan dari seorang Faisal Assegaf yang mengatakan ya bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti gadungan. Ya, ini semakin menarik lagi. Coba kita dengar sebentar. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Dari 2 pernyataan ini saja, pernyataan Bonatua dan pernyataan Faisal Assegaf, ini bisa kita ambil sebuah seperti kesimpulan singkat ya, ataupun sebuah analogi ya, atau apapun namanya ya, bahwa mereka ini sebenarnya bukanlah murni seorang peneliti, tetapi apa yang mereka lakukan ini sepertinya ada tujuan-tujuan lain ya. Itu sudah pernah kami sampaikan, di mana yang pertama adalah kita tahu latar belakang daripada Mas Roy Suryo adalah seorang politikus ya, yang kemudian latar belakang pendidikannya sudah kami sampaikan pada video sebelumnya. Kami sudah melakukan penelitiannya akibat dari permintaan beliau sendiri ya. Kami lakukan penelitian, ternyata bermasalah yang seharusnya di drop out pada tahun 2023 dikarenakan telah terkena pidana berkekuatan hukum tetap dari MA dan juga itu melanggar daripada peraturan rektor Universitas Negeri Jakarta yang seharusnya itu di drop out. Jadi masih bermasalah. Kita tunggu hasilnya apa nanti ya. Nah, kemudian kita lihat Rismond Sianipar yang juga sudah dilaporkan terkait pendidikannya yang diduga gelar doktornya adalah diduga ya palsu dan juga surat kematiannya yang dibuat ya masih hidup tapi kenapa udah mati gitu suratnya ya. Nah itu juga dilaporkan ya dugaan-dugaan itu. Kemudian kita lihat Dr. Tifa ya yang kami pernah mengatakan sebuah keanehan ya, mengapa terlalu berani mengatakan dia itu adalah bukan lagi peneliti sekelas orang-orang peneliti yang membuat artikel-artikel ya pada jurnal bereputasi hasil penelitiannya. Padahal sekarang peneliti-peneliti sehebat apapun itu terkendala pada ketika melakukan bagaimana bisa diterima oleh jurnal bereputasi seperti Scopus, apalagi WOS ya. Sementara Dr. Tifa ini belum pernah ya. Nah, dari catatan yang kami lihat ya, nggak tahu kalau besok ada tiba-tiba ya. Nah, kalau kita lihat itu, beliau kan mengatakan ya, Tifa ini mengatakan bahwa dia adalah sekelas Socrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles, dan buku-bukunya itu, satu buku ribuan artikel jurnal katanya dia buat di situ ya. Jadi bukunya itu mengandung ribuan artikel jurnal. Ini kebalik ya. Dari satu artikel jurnal ya, saya sampaikan kepada Tifa ya,
itu bisa menghasilkan ribuan buku, ya. Jangan dibalik, ya. Cara berpikirnya gitulah ya. Jadi kalau kita berpikir yang benar, satu artikel yang terbit di jurnal bereputasi itu bisa menghasilkan ribuan buku, ya. Itulah yang namanya satu teori dibedah menjadi bisa ribuan buku, bukan kebalik ya. Satu buku menghasilkan ribuan artikel-artikel jurnal, kecuali Anda adalah seorang postulat-postulat ya, penemu-penemu yang Anda temukan juga saya belum pernah lihat ya, berdasarkan data-data yang kita lihat. Jadi ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dalam bidang neuropolitika. Banyak sekali keganjilan-keganjilan dari yang disampaikan oleh Tifa. Salah satu yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah latar belakang pendidikan yang dia sampaikan di depan sidang pengadilan, yang ternyata bertolak belakang dengan data yang kita dapatkan di pangkalan data Dikti itu sendiri, di mana dia di situ mengatakan sebagai kandidat doktor pada program doktoral Universitas Padjadjaran di bidang neuropolitika. Apakah ini benar? Kalau kita cross-check dengan data di website Universitas Padjadjaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ternyata bidang neuropolitika tidak kita dapatkan. Di program doktoral pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu ternyata ada 4 bidang, yaitu bidang hubungan internasional, bidang ilmu administrasi, bidang sosiologi, dan bidang kesejahteraan sosial. Di mana bidang kesejahteraan sosial inilah yang diikuti oleh Tifa sesuai dengan data di pangkalan data Dikti. Nah, ini aneh. Kenapa di depan persidangan dia mengaku sedang mengikuti program doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada bidang neuropolitika? Padahal bidang neuropolitika tidak ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UNPAD pada program doktoralnya. Jadi dari situ ya, kita bukan ada permasalahan kebencian atau apa ya. Kami hanya melihat ingin membuka jelas wawasan ini. Nah, kalau kita lihat juga ya, ini ada keanehan tadi ya. Kalau memang benar mereka punya bukti yang kuat ya, akurat dan kuat, telah melakukan penelitian dengan benar, saya belum pernah melihat mereka itu memberikan rekomendasi hingga memberikan buat laporan ya, malah dilaporkan oleh Pak Joko Widodo kan ya, atas tuduhan pencemaran nama baik. Nah, kalau mereka memang punya data fakta itu, ya apa hasil data faktanya? Sampaikan saja di pengadilan ya, kan sudah ada tempatnya itu ya, karena memang mereka dilaporkan begitu ya, nanti tinggal dibuktikan. Dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang itu nggak bisa masuk. Nah, kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji, tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok? Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara di negara hukum,
Maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Bapak, saya tunggu. Kita akan buktikan. Sudah siap gak? Ada tuh prioritas bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Di pengadilan. Selesai kan? Nah, bukan bertahan terus ya. Nah, kami jujur saja belum pernah melihat ya bukti-bukti, fakta-fakta yang dilakukan oleh yang dikumpulkan dan diuji ya. Ingat, diuji oleh mereka-mereka ini. Misalnya kalau katanya itu ada di dalam buku Jokowi White Paper itu, kami sudah bedah ya. Pertama, apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo dalam berapa ya, 49 halaman kalau tidak salah ya saya, itu tidak ada ya cara Roy Suryo itu memperoleh data hingga 99,9% palsu. Dasarnya apa menyebutkan itu? Kesimpulannya ada, tetapi dasarnya apa, metodologinya apa ya, apa yang dilakukan sehingga menghasilkan nilai persentase itu ya. Nah itu kami tidak lihat ya, jujur saja kami tidak lihat. Nah kemudian siapa itu? Rismond melakukan digital forensik ya, digital forensik, tetapi dia tidak pernah instrumen daripada software yang untuk menguji digital forensiknya itu dilakukan validitas dan reliabilitas dulu ya, harus ada acuannya dan ada pakar yang menyetujui bahwa itu benar ya, atau itu sudah bisa terverifikasi, bisa digunakan. Nah, itulah uji-ujinya, dan kalau sudah ada maka nanti hasilnya itu yang perlu divalidasi lagi ya. Nah itu tidak dilakukan ya, jadi ini penelitian apa begitu ya. Nah kalau kami jadi pembimbingnya ya sudah kami reject gitu ya, lempar juga itu. Ketika mahasiswa kan begitu, apa ini disertasi apa ini atau skripsi apa ini ya. Nah karena tidak bertahap-tahap ya apa yang mereka lakukan. Nah apalagi Dokter Tifa ya, saya nggak tahu ya dengan kata-kata neuropolitika lah ya, ahlinya dari Universitas Pajajaran ya, sedang menempuh katanya ya, tetapi dia sedang cuti kalau dari data PD Dikti yang kemarin kami lihat ya. Nggak tahu nanti sudah lanjut lagi ya, silahkan, bagus-bagus saja ya, dan juga nonaktif di Universitas Indonesia ya. Tapi nanti semester depan ini ya kalau sudah aktif ya kami senang-senang saja ya, malah mendukung. Hanya saja jurusan neuropolitika itu tidak ada kami lihat ya. Itu berdasarkan juga teman-teman juga sudah mengatakan itu. Nah, jadi inilah yang menurut kami sesuatu kejanggalan ya. Sebenarnya mereka ini apakah peneliti? Kalau peneliti dengan etika-etika yang tidak sesuai aturan ya, maksudnya aturan-aturan dalam sebuah kajian-kajian penelitian, etika-etika orang-orang yang seperti kata Bonatua ya, yang mengatakan etika mereka itu yang tidak baik gitu ya. Maka kalaupun mereka melakukan penelitian, itu pasti penelitiannya bisa dikatakan ya, itu dikategorikan hasil penelitiannya ya tidak benar ya, tidak layak untuk diterima, apalagi dikonsumsi publik ya, karena etika peneliti itu haruslah didahulukan di depan ya. Sebagaimana kami bukan mengatakan kami mencoba melakukan beberapa etika seperti kami percontohkan ya, kami meneliti terkait dengan proses ataupun status akademik daripada status mahasiswanya Mas Roy Suryo ya. Pertama karena sudah diizinkan oleh Mas Roy Suryo sendiri ya, dia berulang kali di media itu mengatakan silakan diuji dengan ELA atau uji apapun, begitulah kurang lebih ya, silakan diuji. Nah kami bukan seorang ahli forensik dan juga bukan begitu tata cara untuk menguji benda ya, sebuah benda. Nah, ataupun status benda ini. Kami kan mengujinya statusnya ya, bukan keaslian itu. Nah, kami sudah lakukan dari mulai ada izin, kemudian tahap-tahapan kajian ilmiah hingga rekomendasi.
Jadi itu yang harus dilakukan. Dan itu sudah diverifikasi. Kami melakukan verifikasi sebelum rekomendasi ya, di mana kami melakukan forum group discussion ataupun audiensi dengan pihak yang terkait ya, pihak yang berwenang, pihak yang otoritas. Jadi selesai ya. Itulah kajiannya ya yang benar, bukan seperti yang apa yang dilakukan teman-teman itu ya. Itu yang disebut Bonatua, tidak beretika ya. Kalau disebut Faisal Assegaf itu peneliti gadungan.